Baik, teman sahabat petani, saya lagi di samping alpukat. Kalau teman sahabat perhatikan, ini kerindangannya lumayan rindang. Yang saya maksud rindang itu, dahan ranting udah banyak yang tumpang tindih. Karena banyak tumpang tindih, jadi saya akan melakukan pruning ya pohon alpukat yang satu ini. Sebelum saya melakukan pruning, saya harus menyiapkan dulu ya salah satu alat pruning, gunting. Karena ini masih bisa kita pakai gunting, jadi tidak perlu pakai gergaji. Tapi kalau dahan-dahan yang besar, ya misalkan sebesar lengan atau di atas ini, kita harus pakai gergaji. Jadi alat ini karena sering kita gunakan, alangkah baiknya begitu kita mau gunakan lagi, mau pakai untuk pruning ini, kita sterilkan dulu ya, kita cuci dengan, kita bilas dengan alkohol ya. Jadi saya sudah nyiapkan ini. Ini yang biasa saya gunakan, termasuk ya biasa untuk, maaf ini bukan promosi ya, biasa untuk kita nyambung juga pakai ini ya, Altemit ya, alkohol di sini 70% ya. Ini, jadi ini bentuk tisu basah. Jadi ini kita bilas dulu ya. Jadi kita bilas, sehingga kita meyakini artinya alat yang kita gunakan udah steril ya, ya basah ya. Alkoholnya juga masih ya, masih kuat aromanya, keciuman ya. Ini tujuan kita salah satu ya untuk steril, sehingga ya kalaulah memang ada bakteri virus yang mungkin nempel ya di alat pruning ini, alat pangkas ya, sehingga kita udah mengantisipasi. Itu ya tujuannya ya. Boleh alkohol langsung juga boleh, tinggal dibilas pakai kapas juga boleh. Kebetulan ini lebih praktis ya. Ini lebih praktis, udah ada alkoholnya, bentuknya tisu basah. Oke, udah aman. Jadi kita akan pruning pohon yang di depan saya ini. Sebelumnya saya cerita dulu. Ini tanam kemarin Juni 2022. Artinya ini alpukat udah memasuki 2 tahun ya, 9 bulan, karena ini Maret, nanti dia genap bisa berusia 3 tahun Juni 2025. Ini alpukat kita mendapatkannya dari kelompok tani. Jalurnya kelompok tani mendapatkannya dari dinas terkait yang ada di pemerintah Kota Singkawang ya. Kita mendapatkan dari kelompok tani 20 batang ya. Semuanya ada labelnya. Di label itu ada tertulis jenis varietas yang saya ingat hijau panjang, karena ya udah lama ya, labelnya juga udah hilang. Varietas hijau panjang, seperti ini penampakannya. Mungkin teman sahabat yang senior di bidang alpukat boleh berbagi cerita. Ini udah masuk 2 tahun 9 bulan, tapi belum menunjukkan ya ciri untuk fase generatif ya, berbunga berbuah. Pengalaman kita di kebun, kalau jenis lilin Sinka ya, yang kita budidayakan atau yang kita tanam itu, begitu kita tanam, kita hitung ya kurang lebih memasuki 2 tahun atau 2 tahun setengah, 3 tahun itu, dia udah ada ciri-ciri berbunga berbuah, udah mulai masuk fase generatif. Artinya ya, kita belum tahu. Ini udah masuk 2 tahun 9 bulan, kurang lebih 3 bulan lagi nanti dia masuk 3 tahun setelah tanam ya teman sahabat ya. Tapi kita tidak permasalahkan itu. Yang terpenting pohonnya lumayan baik ya, lumayan baik. Artinya nitrogennya ya berfungsi ya, karena kita melihat nitrogen itu di daun ini ya. Ini hijau, artinya nitrogennya ya ada gitu ya. NPK, salah satu N-nya nitrogen, di daun ini nampak. Kalau daunnya glowing, hijau, dia bersinar,
artinya kecukupan nitrogennya terpenuhi. Demikian juga fosfatnya di mana melihat ya, di batang ya. Teman sahabat ya. Jadi sebelum kita pruning, kita cerita dulu ini. Ini batangnya ya udah sebesar ya, betis ini, betis orang dewasa ya. Ya. Ini. Jadi kalau saya lingkari, tangan saya tidak pas, masih ada sela 3 jarian. Terus yang saya maksud itu NPK itu tadi ya. NPK artinya pupuk ya teman sahabat ya. Nitrogen ini kita lihat ada di daun ya. Ini yang ya lazimnya, umumnya ya. Fosfat itu kita lihat di sini dia ngumpulnya di batang ya. Kalau lah memang batangnya bagus ya, pertumbuhannya, perkembangannya ya, membesarnya, ini bagus, tidak banyak gerigi, tidak banyak apa gitu ya. Ini mulus ya. Ini artinya fosfatnya juga berfungsi. Kaliumnya ya, nanti kaliumnya kita lihat di buah dia, kalium ya, karena kalium itu ini pengalaman kita ya di cabai. Kalau kita tanam ini, maaf ya, di luar konteks lagi nih. Kalau ya terasa benar ya, kalau di cabai itu kalau kurang kalium, cabainya tidak begitu pedas. Jadi kalau kalium itu fungsinya rasa ya, jadi dia akan memberikan rasa yang plus ya. Yang tadinya kurang pedas jadi pedas, yang tadinya kurang manis jadi manis. Ini juga kita kemarin tanam semangka. Jadi kalau kita bedakan yang kurang kalium, semangkanya tidak begitu terasa ya manisnya, tapi kalau kecukupan kalium, dia akan lebih terasa ya, lebih terasa enak, lebih terasa ya, ciri khas buah itu. Seperti itu. Kita lanjut pruning. Teman sahabat, pruning itu salah satu tujuannya untuk untuk mempermudah sirkulasi udara, demikian juga sehingga sinar matahari juga bisa bekerja penuh ya. Kita tahu sinar matahari adalah proses untuk tumbuhan ya, berlaku umum ya, bukan saja di alpukat, untuk melakukan fotosintesis. Artinya fotosintesis itu tumbuhan itu, tanaman itu mengolah makanannya di daun ini. Dia harus dibantu oleh sinar matahari. Kalau sinar matahari semakin baik masuknya, tentu fotosintesis bisa bekerja dengan baik. Artinya dia untuk memasak, dia untuk mengolah makanannya bekerja dengan baik. Demikian juga untuk pendistribusian makanan yang diolah itu tadi. Biasanya ada lagi dia yang sel bekerja ya, enzim. Itu reaksi malam namanya. Itu ada jaringan silem ya, yang bekerja untuk memenuhi ya asupan masakan yang udah diolah di daun tadi ya. Jadi disebar lagi di struktur tanaman ini. Itu satu, memudahkan proses sirkulasi, memudahkan proses sinar matahari, karena ya semua tanaman berlaku. Kalau penyinaran tidak baik ya tanamannya juga pasti tidak baik ya pertumbuhannya. Kedua, untuk mengoptimalkan ya nutrisi makanan yang diolah ya tadi dari dalam tanah, sehingga dia didistribusikan lagi ke semua struktur tanaman ini. Itu ada yang nama jaringan ya, polem ya, semacam ada jaringan polem yang bekerja untuk menarik nutrisi unsur hara dalam tanah sehingga didistribusikan ke semua dahan ranting dedaunan ini. Tentu biar fungsinya bisa efektif bekerja, jadi mana dahan yang tumpang tindih perlu kita ya teman sahabat ya, perlu kita kurangi. Seperti itu. Jadi saya mau menjelaskan, ini limbahnya tidak apa ya, tidak apa,
limbahnya ini tidak apa dibuang di sekitar tajuk daun ini, karena dia nanti akan ada lagi bakteri pembusuk. Nah, sehingga bisa terurai, dia menjadi humus ya. Nah, tidak apa ditaruh di tajuk daun ya teman sahabat ya. Nah, ini yang kecil-kecil ini tidak ada manfaatnya ya, kita buang. Oh, juga ini nanti kalau kita tidak potong ini akan ya ini akan menyentuh tanah. Kalau udah menyentuh tanah itu dia tidak bagus, kelembapan juga akan terbentuk. Kalau kelembapan itu terbentuk artinya ya memudahkan virus bakteri untuk berkembang. Oh, demikian juga kalau ada dedaunan ranting udah menyentuh tanah, memudahkan ya semut lain sebagainya ya, serangga untuk naik di pohon. Nah, ini contoh. Nah, ini juga ya. Nah, ini tidak banyak manfaat fungsinya, ini kita potong saja, ini udah menyentuh tanah. Biasa disisakan ya, jangan pas persis di percabangan ya. Kalaulah kita pruning, sisakan, jangan persis di percabangan ini, jangan persis di pangkal percabangan ini, sisakan ya paling tidaklah 1 atau 2 jari ya. Apa sebab? Kalaulah nanti dia ini ada hujan apa, otomatis kan dia tidak menjadi faktor semacam kelembapan tinggi, sehingga dia tidaklah membusuk, tidaklah menjadi pintu masuk bakteri virus. Kalaulah persis di sini, ada kemungkinan memudahkan virus bakteri bisa masuk ya, termasuk kutu tungau, penggerek batang ya. Nah, itu makanya kita sisakan. Nah, ini contoh ya teman sahabat ya. Ini pruning alami ya. Nah, dia otomatis secara ini kalah sendiri. Ini mati ya. Ini kempis. Nah, ini dahan ranting ya. Ini kempis karena secara persaingan nutrisi unsur hara dia ini tidak mendapatkan. Dia langsung didistribusikan ke atas dan ke samping ini. Nah, jadi baiknya ya sebelum dia mengalami kempis ya mengering mati ini, sebaiknya kita potong saja yang menurut kita tidak ada manfaat fungsinya ya. Nah, ini kan toh akhirnya juga dia akan mengering sendirinya ya. Nah, ini banyak. Seperti ini ya, coba. Ini juga kempis mengering sendirinya ya. Ini seleksi alam ya. Ini karena dia tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Kenapa? Karena nutrisi itu udah terdistribusikan atau udah tersalurkan ke atasnya, sehingga ini tidak cukup, sehingga dia kempis mengering. Kayak ini ya. Ini tidak ideal ya, karena udah ada ini ya. Ini kita buang saja ini. Rumusnya ada dengan kita ya teman sahabat pruning ini. Kayak ini kan, ini udah ada, ini ada lagi ya, ini kecil lagi, ini nanti secara perlahan dia juga akan kalah dengan yang ini. Otomatis dia secara pembagian nutrisi unsur hara akan tersaingi oleh di atas dan di dahan yang lebih besar ini. Kayak model-model seperti ini ya, udah mau langsung ke tanah ya, jangan ragu, bijaksanai saja. Kalau kita lihat efisiensinya, ini primer ya teman sahabat, ini batang primer ini membentuk ada sekunder. Ini sekunder 1, sekunder 2, sekunder 3, sekunder 4. Jadi kita berbicara sekunder yang ini ya. Ini sekunder ini membentuk lagi percabangan 1, 2, 3, 4. Ini kecil.
Ini kecil, tentu secara asupan nutrisi dia ini kalah dengan yang ini. Ini kita sebut tersier ya. Nah, ini tersier ini lebih dominan untuk mendapatkan unsur hara ya. Ini lebih dominan dibandingkan yang ini. Jadi alangkah baiknya ini sebelum dia mengering, sebelum dia tersaingi oleh yang tiga ini kita kalahkan saja. Terus cara jangan persis di percabangannya, ya disisakanlah 1 jempol atau 2 jari ya. Nanti ya tujuannya itu tadi, kalaulah nanti dia ini membusuk tidaklah langsung ke dahan tersier ini. Ini tersier. Ini kalau kita lihat efisiensinya juga akan menabrak yang di sana. Tapi kita perlahankan saja dulu, tidak apa. Jadi teman sahabat, pruning itu tidak ada rumus yang pasti ya. Kita rumusnya dengan kita yang mana menurut kita tidak potensial, yang mana menurut kita tumpang tindih, yang mana menurut kita dahan ranting daun itu sudah menyentuh tanah. Ini cara saya ya. Pasti saya bijaksanai, saya potong. Tuh. Karena tujuannya tadi 1 untuk memudahkan sirkulasi udara, 2 untuk membentuk pohon ini, 3 untuk mengoptimalkan proses pengangkutan unsur hara. Ini teman sahabat ya, saya di ketinggian ini manjat, mumpung ini masih bisa dipanjat karena kita lagi punya alat yang ini. Ada yang lebih panjang tapi kita hanya punya ini, jadi kita panjat ya. Ini sebelum dia membesar, ini ada dahan yang ini lebih besar, ini sama arahnya juga sama. Jadi ini kita kalahkan satu ini ya. Ini lebih besar, ini lebih kecil, ini kita kalahkan yang satu ini. Ya, yang kecil-kecil ini tidak ada manfaatnya, hanya membuang unsur hara, membuang ya energi ya, membuang nutrisi. Terus ini juga ya, ini ada yang besar 1, 2 ya di atasnya. Ini mumpung masih mampu saya jangkau yang satu ini ya. Ini udah ada yang besar, ini ada, ini kita buang saja ini. Terus ini juga 1 ya. Aduh, hampir tidak nyampe ya. Jadi dia secara pengiriman nutrisi unsur hara ya lebih berkecukupan. Ini juga double ini ya. Ini nampaknya ini ya. Ini 1, ini 2. Jadi kita potong yang agak kecil ya, yang di atasnya ini. Ini. Jadi yang kira searah. Ya. Ini setelah kita potong. Total keseluruhan setelah di pruning ya. Ini penampakannya. Ini pruning yang udah ke 3 kali teman sahabat ya. Limbah pruning ini, ranting dahan ini udah, ini biarkan saja di sekitar tajuk daun. Ini nanti akan ada bakteri pengurai yang akan memproses sehingga dia bisa lapuk menjadi humus ya. Yang terpenting juga teman sahabat ya, ini cerita kita fokus ya di daerah pangkal batang ini pembersihan, walaupun di sekitarnya tidak masalah. Kita bersihkan, apalagi daerah sini. Biasanya kalau daerah sini terlalu lembab,
kadang dia mudah terserang virus bakteri. Tidak potensial tadi udah kita potong kan. Nah, model ini ya, ini otomatis dia kan fokus pendistribusiannya itu langsung ke yang kita pertahankan. Jadi tidak terbagi-bagi lagi. Artinya secara potensi nantinya dia begitu masuk fase generatif, fase berbunga berbuah, dia akan sangat efisiensi secara kecukupan nutrisi terpenuhi. Nah, itu tujuannya untuk ya kita pruning saat ini untuk cadangan nanti pada dia masuk fase generatif. Yang kita kerjakan pruning pemangkasan saat ini adalah untuk pohon ini untuk bisa sehat, bisa tumbuh dengan baik. Begitu dia nanti masuk fase generatif, secara tidak langsung, karena kita udah potong ya, yang tadi tidak potensial udah kita buang semuanya, yang menurut kita tidak potensial ini otomatis pengiriman tadinya yang sebelum kita potong itu akan semuanya disuplai oleh pohon ini ya, karena nutrisi unsur hara itu ada di dalam tanah ya teman sahabat. Ada jaringan ya, jaringan polem namanya yang mengangkut mendistribusikan ke semua ya, primer, sekunder, tersier, ranting, daun ini didistribusikan. Kalaulah memang udah sebagian kita pangkas ini, artinya kan pendistribusiannya untuk yang kita pangkas ini terhenti, otomatis dia akan pindah ke yang kita pelihara, dahan ranting yang kita pertahankan. Begitu dia nanti masuk fase produktif, fase berbunga berbuah, di situ pengharapan kita ya, sehingga dia lebih potensial ya, karena yang tadinya yang tidak potensial, yang tidak bermanfaat, yang tumpang tindih udah kita bersihkan, udah kita potong, udah kita jadikan humus, udah nanti ada bakteri pengurai ya. Untuk tujuan pruning itu banyak. Tadi untuk mengoptimalkan potensi pohon itu bisa tumbuh berkembang dengan baik. Di samping tadi sirkulasi udara, di samping tadi juga untuk penyinaran bisa bekerja maksimal. Kita tahu kalaulah memang penyinaran baik, otomatis ya mungkin serangga ya dan mungkin yang lainnya semut itu akan tidak semudah itu menjadi tempat naungan atau untuk bersarang ya, kalaulah memang dia udah terbuka seperti ini ya, tidak dibandingkan tadi ya. Itu tujuan dari pruning ya. Dan tujuan pruning juga yang lainnya, salah satu untuk membentuk ya keseimbangan pohon ini. Jadi keseimbangan pohon dalam artian tidaklah pohon itu berat sebelah. Jadi yang mana dia lebih condong ke salah satu arah, itu kita kurangi sehingga dia tetap stabil ya. Ya, jadi keseimbangan pohon itu terbentuk ya. Nah ini juga ya, ke depan juga ini akan menyentuh tanah. Ini kita potong saja ini. Jadi yang mana perkiraan kita akan menyentuh tanah yang mengarah ke bawah ya kita bijaksanai. Di atas juga ya, kalau ada yang tumpang tindih ya, ini model ini ya. Di atas, ini kebetulan pohonnya besar ya, jadi saya bisa manjat. Ini perlu, ini teman sahabat ya, ini banyak yang kecil-kecil nih. Nanti dia juga akan seleksi alam kalah sendirinya ini ya. Ini sangat banyak ya. Ini satu, ini yang besar ya. Ada 3 yang besar, 1, 2, 3. Jadi yang besar ini kita pertahankan. Ada 2 yang kecil nih ya. Ini yang kecil ini, coba fokus kamera ya. Ini ya, coba. Ini kita potong saja. Apa sebab? Karena ini udah ada di atasnya. Ini. Ya, jangan sayang. Ini.
Karena di atasnya juga ada. Ini juga udah ada kan. Ini kita potong saja, ini yang kecil nih. Kalau tidak kita potong juga dia akan kalah sendirinya. Ini. Ini juga udah mulai ya. Udah mulai akan kalah ya. Ini tidak ada terubus lagi. Jadi yang mana yang tidak efektif, yang mana akan tumpang tindih, saling tabrak, jangan takut, bijaksanai saja ya. Saling tabrak satu dengan yang lainnya. Contoh ini ya, coba kamera di mana? Ini. Ini ya teman sahabat, ini udah ada, ini satu, ini yang kecilnya ya dibuang saja ini. Ini ya, jadi kita pelihara yang ini. Ini yang kecil ini ya udah, ini tidak ada manfaatnya. Ini juga ya, karena udah ada ini ya, ini buang saja ini juga udah ada kan. Ini malah nabrak yang ini. Ini saling tabrak. Jadi yang kira saling tabrak ya udah kita bijaksanai ya. Ini juga nabrak yang satu itu. Ini kita ini ya teman sahabat ini. Ini mengarah ke dalam. Jadi kalau bisa jangan saling tabrakan ya. Ini ke dalam juga tidak baik ya. Akan mengganggu sirkulasi penyinaran dengan ya sirkulasi udara. Ini juga kayaknya tidak ideal ya. Sudah terlalu banyak percabangan. Ini coba kamera. Ini sebelum kita tutup saya potong juga ini. Karena udah banyak percabangan, jadi kita jangan takut ya. Toh akhirnya nanti setelah kita potong ini juga nanti dia akan timbul lagi percabangan ya. Nah seperti ini penampakannya. Ini setelah di pruning ya. Oke, jangan lupa di like, di share. Mungkin teman sahabat ada cerita, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita konfirmasi, kita balas. Demikian juga yang tidak kalah pentingnya, di subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasi. Dengan teman sahabat mensubscribe, teman sahabat udah mendukung channel Alpukat Farm untuk maju berkembang. Demikian juga teman sahabat membunyikan lonceng notifikasi. Begitu kita ada merangkai kegiatan di kebun Alpukat Farm atau pertanian lainnya, akan ada pemberitahuan ya dari YouTube, sehingga teman sahabat bisa mengikuti tayangan-tayangan terbaru dari channel Alpukat Farm. Oke, tetap semangat. Salam
dari Alpukate Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Sampai ketemu di tayangan-tayangan kami berikutnya.